ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه. Ikhwatu iman kaum muslimin jamaah Majlis Ilmi rahimakumullah. Kita langsung saja kepada pembahasan di sekitar bab mawaqidis sholat, tentang waktu-waktu sholat atau kitab sholat, di antaranya tentang mawaqid, tentang waktu-waktu sholat. Karena kita tahu bahwa hampir seluruh ibadah makhluk ada ketentuan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kitab atau ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Bahkan ibadah semacam puasa atau siam, haji, bahkan termasuk zakat ada ketentuan waktu, baik itu pelaksanaan ataupun pembagiannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hadis, di antaranya hadis dari Siti Aisyah. Saya akan bacakan dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Ahtaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya hatta dhahaba ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asuqqa ala ummati, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, Ahtama itu akhara sholat, beliau mengakhirkan, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan di suatu malam sholat isya. Hatta zahaba ammatul lail, sehingga hampir habis pertengahan malam. Summa kharaja fasalla, lalu beliau keluar, maksudnya ke masjid dan sholat. Wa qala, dan beliau berkata, innahu, sesungguhnya waktu ini, innahu la waqtuha, sesungguhnya sholat di waktu ini lebih aku pilih, lebih afdal, laula an asuqqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku. Riwayat Muslim. Ikhwatul kiram, sesungguhnya waktu-waktu sholat yang fardu itu kan sudah maklum ya. Bahkan dalam beberapa keterangan, wa awwaluha afdalu, di awal waktu itu lebih utama. Jadi as-sholatu ala waqtiha itu di awal waktu lebih utama. Illal isya,
kecuali sholat isya. Kan kemarin sudah disinggung mengenai waktu isya itu dari mulai habisnya waktu maghrib, hilangnya mega, sampai pertengahan malam pertengahan malam. Jadi tidak habis malam. Kan malam itu ada sepertiga malam pertama, pertengahan ya kurang lebih hampir jam 00 lah, atau jam 12, jam 11 lebih. Itu pertengahan malam al-awsat. Jadi bukan sampai subuh. Sholat isya itu bukan sampai menjelang subuh, baru setelah adzan subuh habis sholat isya, bukan. Kalau lihat hadis itu ya, hadis yang kemarin itu. Tapi sampai pertengahan malam pertengahan malam itu, yang kedua ya, kan dibagi 3 malam itu. Nah kalau sholat yang lain, nanti juga ada keterangan yang lain, semacam sholat subuh atau sholat yang lainnya, dijelaskan dalam beberapa keterangan secara umum bahwa yang paling afdol sholat itu adalah di awali waktiha, di awal waktu. Sekalipun di awal waktu bukan berarti ketika selesai adzan langsung sholat, karena tidak semua sholat itu mesti langsung sholat. Semacam tadi sholat fajar atau sholat subuh, kan ada qobliyahnya. Maksud qobliyah di sini adalah sholat sebelum pelaksanaan sholat wajib itu. Jadi sudah masuk waktu sholat, sudah adzan, tapi sebelum pelaksanaan yang wajib diselingi pelaksanaan yang sunat. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa keterangan dijelaskan, diantaranya oleh Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunat sekalipun dalam musafir, dalam perjalanan. Yakni sholat yang mengiringi sholat wajib, yakni qobliyah subuh dan sholat malam. Jadi sekalipun beliau kondisinya sedang safar, tapi 2 rakaat sebelum sholat subuh beliau tidak pernah tinggalkan. Bukan berarti wajib, bukan, tapi Rasulullah mengutamakan itu. Sekalipun di sholat-sholat sunat yang lain tentu tidak ada pelaksanaannya, seperti sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Justru yang zuhur sendiri 2 rakaat kan, 2 rakaat waktu safar itu. Yang 4 itu jadi 2. Tapi dalam pelaksanaan sholat qobliyah subuh, sekalipun dalam kondisi safar, Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Nah bukan berarti ketika sholat subuh itu adzan langsung iqomah, bukan. Tapi ada jeda untuk sholat sunat, diantaranya qobliyah subuh. Yang disebut awal waktu itu maksudnya tidak berleha-leha untuk pelaksanaan sholat tersebut. Tapi dalam sholat isya ada beberapa keterangan, ada semacam asbabul wurudnya di beberapa keterangan itu. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditunggu oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu belum berani muadzin itu iqamah sebelum melihat Rasulullah datang. Jadi kalau imam belum terlihat, tidak berani Bilal sebagai muadzin itu, atau siapa saja di antara para sahabat yang muadzin itu, tidak berani untuk
iqamah sebelum adanya imam. Jangan sampai begini, di suatu masjid itu iqamah dikumandangkan, ketika mau sholat saling tunjuk, saling dorong untuk menjadi imam. Justru pada masa Rasulullah itu menunggu imam masuk gitu. Kalau sudah ada imam di sini sih jelas bisa. Tapi jangan sampai iqamah lalu nyari siapa jadi imam gitu. Akhirnya saling dorong, yang ini mendorong ini, yang itu mendorong ini gitu. Saling dorong. Sampai para sahabat itu tertidur menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dijelaskan bukan oleh Aisyahnya. Kalau Aisyah kan ketika berangkatnya ke masjid, untuk sholat isya. Tapi yang diterangkan oleh sahabat yang lain sampai para sahabat mendengkur, tidur, bersenderlah seperti bapak-bapak atau ibu-ibu nyari senderan gitu ketika pengajian, nyari senderan. Cuma kalau para sahabat menunggu sholat sampai tertidur, kalau bapak-bapak ketika khutbah Jumat sampai tertidur gitu. Nunggu Rasulullah sampai para sahabat tertidur. Lalu Rasulullah datang, Bilal iqamah. Nah baru kalau sudah ada imam iqamah. Para sahabat berdiri, pas sholat tidak dijelaskan wala yatawaddo, tidak dijelaskan apakah wudu atau tidak, tapi langsung sholat. Ini menunjukkan bahwa tidur itu sebetulnya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Tidur itu cuma yang dibahas oleh para ulama fikih itu kondisi tidurnya, karena waktu itu para sahabat duduk begini gitu sampai tertidur, mungkin ada senderan atau apa sampai tertidur, saking ngantuknya tidur. Karena posisinya duduk, maka sesuatu yang akan keluar itu, angin itu agak tertekan. Makanya di kalangan para ahli fikih bahwa tidurnya yang duduk itu besar kemungkinan tidak akan mengeluarkan angin. Beda dengan tidur biasa gitu ya. Itu sampai ada kesimpulan begitu. Tapi sebetulnya baik tidur itu berbaring ataupun duduk, pada hakikatnya bukan tidurnya yang membatalkan, tapi ya keluar anginnya sebetulnya yang membatalkan. Nah itu pada peristiwa yang diterangkan juga oleh Aisyah. Rasulullah mengakhirkan waktu itu. Ada dua versi, yaitu ketika Rasulullah menyelesaikan permasalahan kenegaraan, ada dua yang bertikai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat. Tapi ada juga yang Rasulullah sengaja waktu itu baru keluar. Jadi ahtaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan data lailatin, suatu malam. Jadi tidak selamanya. Gitu. Karena di sini akan menjelaskan Rasulullah posisi waktu isya. Karena di ujungnya laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan waktu itu untuk sholat isya bagi umatku. Sama seperti laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, kan gitu. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, aku akan perintahkan setiap mau wudu itu gosok gigi terlebih dahulu gitu. Kalau ini laula an asyqa itu terhadap waktunya. Sampai dijelaskan oleh Aisyah hatta dhahaba ammatul lail, sehingga hampir habis tengah malam itu. Maksudnya di ujung waktu isya.
Summa kharaja fasalla, lalu beliau keluar. Dan inilah yang disebut dengan sholat wajib itu. Rasulullah senantiasa di masjid dengan para sahabat, di masjid. Bahkan tidak ada atau belum saya temukan satu dalil pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah mengenai sholat wajib yang 5 waktu. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang menganggap bahwa sholat di masjid bagi laki-laki untuk yang 5 waktu itu wajib hukumnya. Bahkan ada yang mengaitkan dengan sholat berjamaahnya gitu. Bukan ke masjidnya, tapi saya lebih cenderung dengan ke masjidnya gitu. Bukan masalah berjamaahnya. Kalau berjamaah dulunya lebih utamanya. Kalau wanita jelas di rumah sekalipun, wanita pada masa itu ada sebagian yang datang ke masjid sholat subuh. Sampai para sahabat tidak mengetahui siapa gitu, karena gelapnya. Jadi inilah pelaksanaan sholat subuh itu masih gelap gitu, belum kelihatan siapa sih sahabat itu. Sampai sahabat tersebut atau wanita tersebut hampir sering hafalnya surat yang dibaca dalam setiap subuh karena sering sholat subuh dengan Rasulullah. Kita pun kadang-kadang karena imam sering membaca suatu surat umpamanya, kita jadi hafal surat itu. Karena memang dalam sholat berjamaah Rasulullah jarang atau tidak pernah membaca surat-surat at-tiwal, surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, tapi surat-surat yang mufassal, yang kurang dari 100. Ada yang memulai menurut Ibnu Katsir itu bahwa mufassal itu diawali dari surat Az-Zariyat kalau tak salah di sebelah sananya itu. Nah dari situ ke surat Anas. Jadi surat Anas itu surat mufassal, kurang dari 100. Qul huwallahu juga surat mufassal. Inna a'tayna juga surat mufassal. Tapi jangan lupa Al-Insan juga surat mufassal. Ar-Rahman juga surat mufassal. Nah, di antaranya Al-Qalam yang dihafal oleh seorang sahabat itu karena seringnya dibaca oleh Rasulullah pada setiap subuh Jumat. Dibaca waktu jadi imam. Jadi ada yang karena Rasulullah sering membaca. Waqala, nah ketika Rasulullah keluar lalu Rasulullah mengatakan innahu la waqtuha, inilah sebetulnya waktu yang tepat, maksudnya untuk sholat Isya. Jadi sholat Isya itu di akhir waktu gitu ya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku. Karena memang dua sholat ini adalah sholat yang terkadang dianggap seolah-olah berat sekalipun waktunya agak panjang. Yang satu bertalian dengan waktu tidur karena akan bangun, yang satu akan tidur. Ini berat terutama bagi munafik. Jadi munafik itu karena berpura-pura ya jelas sangat berat. Ya ini sholat Isya dan sholat Fajar. Jangankan di awal, jangankan di akhir, di awal saja agak susah sholat Isya itu. Jadi dua sholat ini agak berat. Ya ini sholat subuh dan sholat Isya. Padahal sholat Isya itu kan waktunya cukup lama dibandingkan dengan sholat maghrib ataupun sholat yang lainnya. Tapi kata Rasulullah berat dalam pelaksanaannya.
Apalagi kalau dikaitkan dengan diakhirkan. Mungkin sama dengan para sahabat tidur, akhirnya tidur terus sampai subuh. Kalau menunggu akhir dari sholat Isya atau 30 menit menjelang akhir sholat Isya. Tapi kata Rasulullah, laula an asyqa, disinilah ya sebetulnya yang dianggap sebagai sesuatu yang afdol saja, kalau tidak memberatkan terhadap umat. Jadi waktu yang terpilih untuk sholat Isya itu adalah menjelang akhir sholat Isya itu. Kemudian yang kedua, satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staddal harru fabridu bis shalah fa inna siddatal harri min fayhi jahannam, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila istadda, sangat terik, panas sinaran matahari, fabridu bis shalah, akhiru bis shalah, jadi akhirkan sholat, ya tunggu dulu sholat itu. Fa inna siddatal har, karena panasnya matahari di waktu itu, min baiti jahannam, dari hembusan neraka jahannam, muttafaqun alaih. Ini bertalian dengan sholat duhur ya. Jadi ketika sangat panas, apalagi dulu di masa Rasulullah tidak ada seperti ini, apalagi AC, kan sholat itu benar-benar itu apa, matahari itu langsung ke berjamaahnya itu. Fabridu, tunggu dulu gitu. Jangan langsung sholat, jangan langsung sholat duhur, karena siddatal har min fayhi jahannam, karena sengatan matahari itu dari hembusan neraka. Maksudnya supaya tidak mengganggu sholat tersebut. Makanya kemarin saya pernah menyinggung kejadian ketika di Makkatul Mukarramah, sholat Jumat. Awalnya saya berpikir, kenapa ya seorang imam yang hafid Al-Quran membaca idaja, bahkan ina atau ina ketika sholat Jumat. Saya yakin bukan karena tidak hafal surat yang lain ya. Tapi ketika saya kan di dalam Masjid Haram, tapi ketika saya keluar selesai sholat Jumat, ternyata di luar itu sangat panas itu. Sangat panas. Kan penuh. Kalau di dalam kan agak dingin ya, kecuali dekat Ka'bahnya memang agak panas juga. Tapi mungkin dari marmer itu ada rasa dingin. Tapi kalau di luar itu, di emper-emper toko penuh itu sampai ditutup. Ketika keluar saya baru menyadari, oh ini barangkali seorang imam membaca surat yang pendek. Berarti dia seorang yang faqih, orang yang memahami bahwa di luar berbeda dengan yang di dalam masjid. Akhirnya, oh iya, hebat nih. Cuma ina atau ina ya. Ketika selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dikira mau nyambung ya dengan
Allahu Akbar. Ternyata ketika keluar pada duduk, karena ada yang di tangga, ada yang di emper itu halaman. Di situ karena waktu itu mungkin waktu derajatnya berapa waktu itu sangat panas. Nah disinilah yang disebut faqih itu bukan masalah faqih dalam pengertian terhadap kaifiat sholat itunya, tapi memahami situasi gitu, memahami situasi. Makanya kalau dilihat dari khutbah Rasulullah SAW cukup simpel ya. Kalau dilihat umpamanya saya pernah menyampaikan tentang ada seorang hamba yang disuruh memilih antara dunia dengan lebih dekat dengan Allah, lalu hamba tersebut memilih lebih dekat dengan Allah. Dah selesai aja membaca ayat Al-Quran, selesai khutbah menyampaikannya. Itu simpel sekali ya. Rasulullah SAW. Mungkin juga dikaitkan dengan kondisi waktu itu ketika menghadapi para sahabat, sebagaimana ketika menghadapi kerabatnya waktu di Bukit Sofa kan. Cuma apakah kalian percaya apa yang aku sampaikan? Semua kan yakin, kecuali yang mengatakan tabba laka ya Muhammad, yaitu Abu Lahab itu, sampai turun satu surat Al-Lahab. Nah kembali kepada idastadal haru, jika panas menyengat di waktu duhur di sini. Fa abridu maksud fa abridu di sini, abridu itu kan dingin kan, maksudnya jangan langsung sholat. Jadi tunggu sebentar, jangan langsung sholat. Fa inna siddatal har in faihi jahannam, karena panasnya terik matahari itu salah satu hembusan di antara hembusan neraka jahanam, karena sangat mengganggu kehusuan maksudnya. Kan kalau sangat mengganggu kehusuan kan tidak ada khusyuk. Kalau tidak ada khusyuk dalam sholat, ya tentu saja pahalanya juga berkurang gitu. Berkurang, yang disebut dengan nantinya akan lalai dalam sholat. Orang yang lalai dalam sholat kan fawailun, celaka, itu paih jahanam, hembusan. Tapi kalau di kita kan ini sudah dipakai atap, dulu itu begitu. Tapi ya sebagaimana tadi dijelaskan, ternyata di posisi sekalipun sekarang pakai alat, pakai marmer, ternyata di luar karena penuhnya model seperti kepanasan yang sangat amat itu pernah terjadi dan pernah saya saksikan sendiri. Sampai imam membaca dalam sholat Jumat itu membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Ternyata melihat ke luar itu selesai sholat, saya saja sampai dikurung sama apa ya, slayer itu, bahkan pakai air disiram dulu, saking panasnya. Itu dalam sholat Jumat. Intinya adalah bahwa ada waktu-waktu yang mesti ditunggu dulu ya, jangan, supaya kehusuan itu tetap terjaga sekalipun dalam batas waktu itu, karena sholat itu bertalian dengan adanya waktu-waktu itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu saja untuk sementara. Sudah 40. Satu lagi. Satu lagi. Oke, satu lagi ya. Dari Rafiq bin Hadij ya. Nomor, kalau di sini beda lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis-subhi fa innahu aqdamu li wujurikum. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi
wa Ibnu Hibban. Dari Rafi bin Hadis radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu, pagi-pagilah, bisubhi, waktu sholat subuh. Maksudnya jangan kesiangan lah, jangan. Fa'innahu a'damu liwujurikum, karena sesungguhnya di waktu pagi sekali itu, maksudnya sudah waktu subuh datang, itu lebih besar pahalanya untuk kalian. Ya sesuai dengan dalam ayat Al-Quran kan dijelaskan, disinggung juga mengenai sholat subuh ini dalam Quran surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, Quran al-Fajr itu adalah sholat subuh. Jadi dirikanlah sholat di waktu siang dan malam. Ada 4 sholat ya. Siang itu sholat zuhur dan asar, malam sholat maghrib dan isya. Wa Quran al-Fajr, dan sholat subuh. Quran al-Fajr itu sholat subuh. Innal Quran al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Nah, para mufasir mengaitkan mashhuda ini dengan malaikat Allah, pesuruh Allah. Karena ada hadis yang mengatakan ada 2 waktu yang ada pergantian penjagaan, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Yang keduanya akan mencatat di mana dia akan kembali selesai bertugas, di mana dia akan datang, akan bertugas. Yang akan bertugas itu penjaga siang, yang akan kembali itu maksudnya penjaga malam, dan itu terjadi pada sholat subuh. Sehingga ketika malaikat penjaga malam itu mau pamit istilahnya, dia mencatat sedang sholat. Ketika malaikat penjaga siang datang, dia mencatat sedang sholat. Itu disebut mashhud, disaksikan oleh 2 malaikat. Di antaranya adalah malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan sholat qobliyah subuh itu Rasulullah dijelaskan hanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu. Maksudnya supaya tidak terlalu lama. Rasulullah sering membaca dalam 2 rakaat qobliyah subuh itu kuliah dan kulhu, sama seperti ketika sholat di maqam Ibrahim, Rasulullah membaca kuliah dan kulhu waktu ibadah umrah atau ibadah haji. Kenapa? Jangan sampai ketika menunggu sholat subuh kita membaca surat, umpamanya surat Al-Insan pertama, rakaat pertama, subuhnya imam membaca hanya surat umpamanya Wadduha, kan panjangan qobliyahnya gitu, menunggunya. Atau biasanya begini, yang menunggu di sini di umpamanya Al-Huda, selesai adzan, kebetulan tidak ditentukan waktunya ya, umpamanya kan sekarang itu banyak yang ditentukan, umpamanya 10 menit menjelang itu ada jeda untuk sholat sunat, umpamanya tidak ditentukan. Yang dari pagi sebelum datangnya sholat subuh sudah di sini, sampai menjelang sholat subuh mungkin sudah setengah jam atau 1 jam menunggu. Ketika sudah selesai sholat qobliyah, semua selesai, datang 1 orang ke sholat, yang lain sudah pada duduk. Lama juga sholatnya karena yang dibaca umpamanya surat Al-Fajri dan surat Al-Waqi'ah, nunggu. Coba apa yang ada di benak
bapak-bapak kalau melihat bentuknya. Saya yakin jengkel. Tadi menunggu dari tadi, dari semenjak subuh, pasti ada kejengkelan. Nah, untuk menghindari itu, pasti karena menunggu imam. Kalau sekarang kan sudah ada ketentuannya, umpamanya ya ditentukan. Tapi kalau tidak ada imam bagaimana juga? Jadi harus ada paling tidak yang sudah dijadikan imam lah katakanlah di masjid itu. Umpamanya Pak Abdul Ghani ada, wah udah berarti sudah. Tapi kalau siapa untuk jadi imam itu, ya kalau sholat Jumat kan ditawarkan siapa yang suka khutbah mungkin bisa aja ya, karena khutbah dulu ya. Tapi kalau qomat dulu, umpamanya qomat dulu, cari akhirnya pada nggak mau gitu. Pada nggak mau jadi imam. Nah oleh karena itu memang di setiap masjid, apalagi kalau di Arab Saudi itu sudah ada imamnya, sudah ada imam ditentukan, sudah ada imam. Bahkan mungkin saja khutbahnya adalah khutbah orang lain, tapi imamnya yang berhak di situ, yang berhak itu, yang sudah ditunjuk, kecuali kalau diserahkan oleh pengurus untuk Jumat, khatib berikut imam. Masa dia khatib di sini, umpamanya imamnya di mana, pasti di sini sholatnya juga. Nah, jadi kalau dilihat dari sholat subuh itu, Rasulullah sholat sunnah, tapi ternyata yang dibaca, bahkan Aisyah mengatakan apakah dia itu membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah atau tidak. Maksudnya saking tidak seperti biasanya sholatnya itu. Kan Rasulullah lama sholat kalau sendirian, ini tidak seperti biasanya. Apakah Rasulullah membaca Fatihah? Sampai begitu Aisyah mengatakan ketika Rasulullah sholat qobliyah subuh, karena disitulah kesesuaian bahwa mengutamakan di awal waktu sholat subuh itu masih pagi, itu ternyata a'dhamu li ujurikum, lebih besar pahala. Tadi kan kalau sholat isya di akhir kan itu laulaan asuko, tapi ternyata sholat subuh di awal. Tapi bukan berarti tidak ada sholat qobliyah. Justru Rasulullah mencontohkan bacaannya. Bacaannya tidak terlalu yang panjang-panjang. Jangankan begitu, sudah ditentukan waktunya 10 menit saja semua selesai sholat, padahal masih waktunya ada 4 menit umpamanya ya. Semua selesai sholat, datang aja sholat. Kan pada lihat-lihat jemaah yang lain datang belakangan, sholat lama lagi. Nah itu untuk menghindari seperti itu kan, menghindari seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika yang datang itu kadang-kadang kita mengorbankan yang satu, mengorbankan yang banyak demi yang satu. Padahal yang sudah kumpul yang banyak, tapi dikorbankan karena. Jadi kalau umpamanya sebetulnya kalau melihat hadis Rasulullah ketika mau sholat, ketika Rasulullah datang ke masjid kan sholatnya di rumah kalau qobliyah Rasul. Bilal itu langsung Allahu Akbar, langsung yang lain itu bubar. Maksudnya bubar, sholat dibatalkan, sholat sunatnya. Sama seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setiap yang datang dia pasti ingin sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid, apalagi sholat subuh ya, qobliyah subuh. Ketika yang datang sholat, ketika yang datang belum yang tawaf kalau di Masjidil Haram itu. Kalau nunggu selesai, kapan selesainya? Keburu habis waktu sholat subuh.
Apalagi nunggu yang tawaf. Selesai yang tawaf yang ini, datang lagi serombongan yang baru datang ke Masjidil Haram dari negara mana gitu, tawaf. Maka ketika imam datang di Masjidil Haram, imam besarnya datang, langsung si muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Yang tawaf berhenti, yang sholat sunat dibatalkan. Karena imam sudah di depan, sudah koma. Begitu waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu. Sekalipun kita baru mau rakaat kedua pokoknya Allahu Akbar, selesai, batalkan kita. Karena sudah iqamah. Tapi kalau menunggu sampai selesai, nggak bakalan selesai. Setiap orang yang masuk Masjidil Haram pasti menginginkan sholat di situ, baik tahiyatul masjid atau pingin langsung tawaf di situ. Kan bertalian dengan ibadah umroh umpamanya atau ibadah yang lainnya. Terus tidak akan berhenti di situ. Ada yang tawaf, ada yang sholat. Paling tidak kalau bukan waktu sholat itu, tawaf itu pasti ada di situ. Tapi ketika muadzin mengumandangkan iqamah, langsung mereka secara serempak menyelesaikan, dalam pengertian membatalkan sholat mereka dan memberhentikan tawaf mereka. Disitulah dia sholat. Jadi yang tawaf itu berhenti, di situ dia menjadi makmumnya. Dan jangan sampai ya begitu, yang datang belakangan tapi sholat paling lama. Sholat sunatnya. Itu diantaranya mengenai sholat subuh. Saya kira cukup ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan